Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Desmawati, NPM 0371171196, Universitas Pakuan Bogor, jurusan PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan inklusi. Apa sih itu pendidikan inklusi? Pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan khusus yang mensyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus dilayani di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Tujuan pendidikan inklusi tidak hanya bagi anak, akan tetapi bagi guru, bagi orang tua, dan bagi masyarakat. Di sini kita akan membahas tujuan pendidikan inklusi bagi anak. Yang pertama, berkembangnya kepercayaan pada diri anak, rasa bangga pada diri sendiri atas prestasi yang diperolehnya. Yang kedua, anak dapat belajar secara mandiri dengan mencoba memahami dan menerapkan pelajaran yang diperolehnya di sekolah ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, anak mampu berinteraksi secara aktif bersama teman-temannya, guru, sekolah, dan masyarakat. Yang keempat, anak dapat belajar untuk menerima adanya perbedaan dan mampu beradaptasi dalam mengatasi perbedaan tersebut. Dan selanjutnya, tujuan pendidikan inklusi bagi guru. Yang pertama, guru akan memperoleh kesempatan belajar dari cara mengajar dengan setting inklusi. Kedua, terampil dalam melaksanakan pembelajaran kepada peserta didik yang memiliki latar belakang beragam. Yang ketiga, mampu mengatasi berbagai tantangan dalam memberikan layanan kepada semua anak. Keempat, bersikap positif terhadap orang tua, masyarakat, dan anak dalam situasi beragam. Yang kelima, mempunyai peluang untuk mengenali dan mengembangkan serta mengapresiasikan berbagai gagasan baru melalui komunikasi dengan anak di lingkungan sekolah dan masyarakat. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan inklusi bagi orang tua. Yang pertama, para orang tua dapat belajar lebih banyak tentang bagaimana cara mendidik dan membimbing anaknya lebih baik di rumah dengan menggunakan teknik yang digunakan guru di sekolah. Yang kedua, mereka secara pribadi terlibat dan akan merasakan keberadaannya menjadi lebih penting dalam membantu anak untuk belajar. Yang ketiga, orang tua akan merasa dihargai, merasa dirinya sebagai mitra sejajar dan memberikan kesempatan belajar yang berkualitas kepada anaknya. Yang keempat, orang tua mengetahui bahwa anaknya dan semua anak yang di sekolah menerima pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kemampuan masing-masing individu anak. Dan selanjutnya, tujuan pendidikan inklusi bagi masyarakat. Yang pertama, masyarakat akan merasakan suatu kebanggaan karena lebih banyak anak mengikuti pendidikan di sekolah yang ada di lingkungannya. Yang kedua, semua anak yang ada di masyarakat akan terangkat dan menjadi sumber daya yang potensial. Yang akan lebih penting adalah bahwa masyarakat akan lebih terlibat di sekolah dalam rangka menciptakan hubungan yang lebih baik antara sekolah dan masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik pendidikan inklusi, yang dimana karakteristik pendidikan inklusi itu memiliki 6 karakteristik. Yang pertama, hubungan ramah dan hangat. Contohnya, untuk anak tunarungu, guru selalu berada di dekatnya dengan wajah terarah pada anak dan tersenyum. Pendamping kelas orang tua memuji anak tunarungu dan membantu lainnya. Yang kedua, kemampuan, yang dimana guru dan peserta didik dengan latar belakang dan kemampuan yang berbeda serta orang tua sebagai pendamping. Yang ketiga, pengaturan tempat duduk, yang dimana pengaturan tempat duduk yang bervariasi seperti duduk berkelompok di lantai, membentuk lingkaran, atau duduk di bangku bersama-sama sehingga mereka dapat melihat satu sama lain. Yang keempat, materi belajar, yang dimana berbagai bahan yang bervariasi untuk semua mata pelajaran. Yang kelima, sumber, guru menyusun rencana harian dengan melibatkan anak. Yang keenam, evaluasi, di mana evaluasi ini penilaian, observasi, portofolio, yakni karya anak dalam waktu-waktu tertentu dikumpulkan dan dinilai. Selanjutnya kita akan membahas layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Sebenarnya pemerintah Indonesia sendiri berusaha memfasilitasi kebutuhan pendidikan bagi ABK dengan diselenggarakannya sekolah luar biasa atau SLB yang sudah terbesar ke seluruh wilayah Indonesia. Tetapi jika dibandingkan jumlah ABK yang semakin tahun semakin meningkat jumlahnya, maka jumlah SLB tidak bisa menampung ABK. Berkaitan dengan masalah tersebut dengan terkait Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pemerintah Indonesia telah melaksanakan pendidikan inklusi untuk memfasilitasi dan memberikan hak kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya kita akan membahas kurikulum yang digunakan di kelas inklusi, yaitu kurikulum anak normal atau reguler yang disesuaikan atau dimodifikasi sesuai dengan kemampuan awal
Pasti dapat dilakukan dengan cara modifikasi alokasi waktu, modifikasi isi atau materi, modifikasi proses belajar mengajar, modifikasi sarana prasarana, modifikasi lingkungan belajar, dan modifikasi pengelolaan kelas. Itulah sekilas tentang materi pendidikan inklusi yang bisa saya sampaikan. Saya Rita Rismawati, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.